nggak sih ngerasa kalau nyari duit atau mencapai kesuksesan finansial itu kayak lagi perang? Nah, hari ini kita bakal coba bedah strategi dari seorang jenderal bisnis di Indonesia, Mardi Guowiek, atau yang lebih kita kenal sebagai Bosman, tentang gimana caranya menang dalam pertempuran menuju kemakmuran. Menurut Bosman, jalan menuju kaya itu bukan sekedar soal bisnis biasa. Ini adalah medan perang. Dan senjata pertama yang paling penting? Bukan modal, bukan koneksi, tapi pemahaman yang dalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Oke, jadi ini dia peta pertempuran kita kali ini. Kita akan mulai dari medan perang yang ada di dalam diri kita sendiri, terus kita lihat tantangan dari luar, baru deh kita susun strategi buat menang. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, ide utamanya tuh begini. Mencapai kekayaan itu adalah sebuah pertempuran konstan yang kita hadapi di dua medan perang sekaligus. Keduanya beda, tapi saling nyambung. Tapi sebelum kita ngomongin soal musuh di luar sana, Bosman menekankan kalau perang pertama dan paling utama itu justru terjadi di dalam diri kita. Ini adalah pertarungan melawan batasan-batasan psikologis kita sendiri. Cerita ini dimulai dari sebuah krisis personal loh. Bayangin deh tekanannya waktu harus memberhentikan 250 karyawan. Stresnya tuh bener-bener nyata sampai bikin tensi darahnya naik. Momen itulah yang akhirnya bikin dia sadar kalau pertempuran yang sesungguhnya itu dimulai dari pikiran. Nah, disinilah letak inti masalahnya, yang disebut konsep diri. Ini tuh kayak cetak biru mental kita. Tanpa kita sadari, konsep diri ini udah nentuin batas maksimal kesuksesan kita. Anggap aja kayak hard drive kepribadian kita. Konsep diri ini katanya punya 3 pilar utama. Pertama, diri ideal, yaitu mau jadi orang sehebat apa sih kita? Kedua, citra diri alias gimana kita ngelihat diri kita saat ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, harga diri. Seberapa kita suka sama diri kita. Ini nih yang jadi inti reaktor dari semua tindakan kita. Oke, anggap aja kita udah beres sama musuh di dalam diri. Tapi perangnya belum selesai loh. Soalnya, walaupun mental kita sekuat baja, ada medan perang lain yang udah nungguin di luar sana. Tantangan ekonomi yang sifatnya sistemik. Bosman punya istilah sendiri buat tantangan ini, BUMN-nisasi. Maksudnya adalah kondisi di mana menurut klaimnya, dominasi badan usaha milik negara makin meluas dan akhirnya menekan ruang gerak bisnis swasta. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingan ini. Dia membandingkan raksasa-raksasa BUMN dengan kompetitor swastanya. Argumennya adalah, meskipun dapat banyak proteksi, BUMN seringkali punya harga yang lebih tinggi dan kurang efisien. Nah, ini yang menciptakan medan persaingan yang nggak seimbang buat pengusaha swasta. Menurut sang penulis, ya, sistem ini akhirnya menciptakan sebuah lapangan bermain yang nggak seimbang, di mana BUMN bisa jadi pemain, wasit, sekaligus yang punya liga. Situasi yang pastinya sulit banget buat pengusaha swasta kalau mau bersaing secara adil. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya menang di perang dua front ini? Jawabannya ternyata dimulai dari dalam lagi, yaitu dengan cara mengupgrade sistem operasi yang ada di kepala kita. Dan dia mulai dengan satu pertanyaan penting banget buat kita renungin. Kamu tahu nggak sistem operasi apa yang berjalan di kepalamu? Di sini keyakinan kita itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang permanen, tapi lebih kayak software yang bisa di-uninstall dan di-upgrade. Analoginya keren banget nih. Coba deh bayangin, pikiran kita itu kayak komputer. Otak dan tubuh kita itu hardware-nya. Nah, sistem keyakinan kita itu operating system-nya. Kalau OS-nya error atau kena virus, ya aplikasi sebagus apapun, misalnya aplikasi sukses atau bahagia, nggak bakal bisa jalan dengan bener kan? Jadi, langkah paling pertama dan paling penting itu adalah uninstall keyakinan-keyakinan yang justru ngebatasin kita. Semacam virus mental gitulah. Pikiran-pikiran seperti, itu kan buat orang kaya, atau saya nggak cukup pintar, itu semua harus di-scan dan dihapus. Nah, setelah operating system di kepala kita di-upgrade, barulah kita siap buat perang di luar sana. Tapi bukan dengan cara biasa. Kita butuh strategi yang dia sebut perang asimetris. Poinnya gini, mencoba melawan raksasa sistemik ini secara langsung, ya ibaratnya adu banteng, susah menangnya. Jadi, kata dia, kita nggak bisa pakai cara yang sama, kita harus mengubah aturan mainnya. Disinilah konsep perang asimetris masuk. Intinya, kalau kamu lebih kecil, jangan main dengan aturan si raksasa. Buat aturan mainmu sendiri. Kalau medan perang di dalam negeri nggak menguntungkan, ya udah, pindah aja ke medan perang global.
Dan ini bukan cuma teori loh, ini beberapa taktik praktis yang dia jabarkan. Ubah status perusahaan jadi PMA, cari partner asing, pindahin operasi ke negara yang lebih kondusif, cari pendanaan dari luar, intinya bermanuver dengan cerdas buat menghindari pertarungan yang nggak perlu. Pada akhirnya, semua ini bermuara ke satu kesimpulan yang menarik banget. Mereka memang aneh. Dari awal mereka memang beda atau aneh, karena itu mereka kaya. Intinya, kekayaan itu bukan buat mereka yang cuma ikut-ikutan aja, tapi buat mereka yang berani berpikir dan bertindak beda, yang berani dianggap aneh. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat diri kita masing-masing. Sekarang kita tahu kalau kemakmuran itu adalah perang di dua front, internal dan eksternal. Pertanyaannya bukan lagi siap nggak buat perang, tapi apa rencana perang asimetris Anda untuk menang?